melahirkan. Cepat ambil air. Malam ini langit aneh. Rumah pasti akan celaka. Yang mulia, menantuku kesulitan melahirkan. Kau bilang ada celaka. Apa ada cara untuk mengatasinya? Tak boleh diketahui. Amitabha. Nyai sudah melahirkan putri, tapi Nyai pingsan. Bu Zainab. Nai. Ingat, ini putra kandung Nyai. Malam ini, siapa berani bocor sedikit pun, aku habisi dia. Nai. Ibu! Lulus! Paman ada di daftarnya! Peringkat 18! Anakku belajar 20 tahun. Sekarang lulus. Ini kabar baik. Sangat baik. Berbalik hasil mengajarnya. Sebelum mati, lihat anakku berjaya. Aku mati tenang. Jangan mimpi saja. Anakmu? Itu 24 tahun lalu. Aku hamil 10 bulan dan berjuang mati-matian melahirkannya. Apa kamu bilang? Kau melahirkan putri. Kau penasaran kan kenapa Surya tak dekat? Karena putrimu itu beban. Cuma putri. Kalau bukan demi anakku, mana mungkin aku tahan sampai hari ini? Dia bilang jujur? Katakan, semua yang mereka bilang benar? Bilang wah. Anak Pratama. Mana mungkin anak selir? Anak selir. Mana bisa warisi harta? Terima kasih, Nyai. Sudah susah payah merawat anakku. Kalau tidak, bagaimana bisa aku jadi ibu surya muda? Jadi, putriku mana? Putrimu? Kau pernah lihat? Kau permalukan. Kau hina dia. Kau juga tahu, aku bukan ibumu. Hanya aku yang tertipu. Ya sudah. Selama ini, kau juga tak pernah baik padaku. Aku belum cukup baik padamu. Aku harus cari putriku. Kau sudah lupa? 2 tahun lalu, kau sendiri memukulnya 80 kali. Buang di depan rumah Pratama. Tak ada yang urus, kelaparan dan dingin. Sudah lama mati beku. Nyai, tolong maafkan aku. Di rumahku masih ada anak yang harus kujaga. Tolong maafkan aku. Hidupku hanya... Kalau kau lepas hari ini, nanti ada yang berani-berani sakiti anakku. Pukul dia! Pukul keras! Waktu itu aku tak tahu kenapa hatiku sakit. Ternyata anakku yang aku lahirkan, anakku yang harus kubesarkan. Awalnya kami kira buang di hutan akan dimakan serigala. Ternyata ada yang menolongnya. Dan namanya Ayu Jati. Kalau kau tak memerintahkan, memukulnya mati. Kami masih tertipu. Benar-benar takdir. Oh iya, Nyai kau belum tahu kan? Putrimu punya anak. Anaknya di mana? Nyai, pertanyaannya. Ibunya sudah tiada. Anak tak punya bekingan. Mana bisa bertahan? Pasti mati kelaparan. Hidupmu cuma lelucon. Kau pergi. Kau bisa di bawah.
bersama anak istrimu. Jika ada kehidupan lain, aku pasti takkan maafin keluarga Pratama. Di hidup ini, anak cucuku menderita. Jika bisa hidup lagi, aku pasti hukum keluarga Pratama dengan darah. Anakmu, Nai, kau pernah lihatnya, menghinanya, menyebutnya rendahan. Kau yang memerintahkan menukulnya 20 kali buang di depan rumah Pratama. Tak ada yang merawatnya, kelaparan dan dingin. Akhirnya mati kelaparan. Ayu Jati. Ini 2 tahun lalu. Hentikan! Jangan pukul lagi. Hentikan! Jangan pukul lagi! Kau Ayu Jati. Aku Ayu Jati. Panggil tabib terbaik di kota. Melawal, cepat bawa ke pavilion Melati. Ibu, kenapa ibu bicara sama wanita hina ini? Ibu, 80 cambuknya belum habis. Kenapa dilepaskan begitu saja? Ibu, kenapa ibu pukul aku? Ini buatmu. Pengawal. Cambuk Raden Surya 80 kali. Jangan pukul. Ibu! Ibu. Ibu! 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 Putriku, maafkan ibu. Orang yang sakiti kamu, ibu takkan maafkan. Hidup lalu, Surya tergoda, ingin memaksa Ayu. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Kalau mendekat, ku bunuh kau. Dengar ya, kau tahu aku siapa? Seluruh Pratama milikku. Ibuku. Putri orang kaya di kota indah. Ikut saja denganku. Lepaskan. 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 Ikut saja denganku. Lepaskan! Kau bisa dapatkan apa saja. Dara. Kau, pegawal. Pegawal. Dara. Dia. Wanita itu, berani kau lukai suamiku. Ku bunuh kau. Ibu! Ya. Pengawal, Siap? Pukul wanita ini 80 kali. Buang dari rumah. Gimana? Nyai. Terima kasih Nyai menolongku. Bagaimana kau hidup selama ini? Aku ibumu. Orang lain telah menghilangkannya. Ibu bodoh. Gagal lindungimu. Mulai sekarang, kamu tinggal sama ibu. Ibu gak akan biarkan kamu disiksa lagi. Iya. Putriku baik-baik saja. Kalau ada yang sakiti kamu, ibu pasti akan hukum mereka. Ayu, lihatlah. Apa ada yang kamu suka? Mulai sekarang, apapun yang kamu mau, baik itu harta karun atau mainan langka, ibu akan kasihkan. Mulai hari ini, kamu tinggal di sini tenang saja. Ini rumahmu. Mulai sekarang, ibu akan selalu temani kamu. Aku punya anak lain.
Itu juga cucuku. Kita hidup bersama. Tapi Ayu, ayah anak itu bukan pria baik. Kalian cerai saja. Dia sudah lenyap. Sudah lama sekali aku tak tahu dia kemana. Beraninya pria itu. Berani tinggalkan putriku, bahkan anak kandungnya. Dia sungguh serangga busuk sampai tulang. Tak apa. Kita jemput cucu pulang. Siapa namanya? Tinggal di mana? Namanya Batu Kecil. Tinggal di rumah Bibi Dona, Desa Jembatan Timur. Baik. Ibu jemput Batu Kecil pulang. Itu kereta ibuku. Halo, siapa yang mau kamu cari? Kamu Batu Kecil? Aku Batu Kecil. Aku merawat anak orang sudah belasan tahun. Mereka hidup mewah, tapi anakku di tempat kumuh ini hidup menderita. Aku Nenek Ayu. Ayo pulang sama Nenek Ayu. Nenek Ayu? Iya, Nenek Ayu itu ibu dari ibumu. Ibu dari ibumu itu Nenek Ayu. Lalu ibumu mana? Ibumu lagi di luar. Mau ikut Nenek Ayu ketemu ibumu? Baik. Ayo. Ibu pulang malam belakangan ini. Aku kangen ibu. Salah ibu. Buat cucuku menderita begini. Ibu, ini bukan salah ibu. Bisa lebih lembut? Ibu juga sungguh terhadap anak kandungnya berani begitu kejam. Mana ada ibu kandung begini? Ibu tiri pun? Sayang, jangan marah. Ibu selalu murah hati. Lupa ukurannya, makanya kasihan orang susah. Tadi pas beli obat, aku lihat dia pergi sama wanita itu. Tak tahu kemana. Biarkan saja. Dia cuma orang rendahan. Betul juga. Tapi ibu selalu murah hati. Tapi takkan sampai bodoh. Jangan dipikirkan. Jaga saja kesehatanmu. Dia kasihan orang lain. Kenapa tak kasihan anak tunggalnya? Malah suruh orang pukul aku. Sayang, kamu bodoh ya. Ibu dari kota indah selalu bijak. Selain hari ini agak keras, bukannya selalu menuruti kamu. Dia paling sayang kamu. Dia ibuku. Tak sayang aku. Sayang siapa? Nanti dia harus bergantung pada anak tunggalnya. Tak ada Bu Sari yang peduli. Tak ada nenek yang sayang. Tunggu nenek pulang dari berdoa. Lihat aku begini. Pasti suruh ibu beri penjelasan. Iya. Nenek pasti bela kamu. Nyonya muda sudah pulang. Bilang mereka, aku hari ini lelah, mau istirahat awal. Baik. Balas dendam pasti terjadi, tapi belum saatnya Tuhan beri kesempatan. Tak boleh untuk memuaskan dendam. Sekarang aku punya putri, punya cucu, tak boleh nekat. Kata orang rumah, Nyai dan Bu Sari sudah pulang dari kuil. Bagus. Tunggu lama akhirnya pulang. Oh ya, apa kabar orang dan buktinya? Sudah disiapkan. Sudah dikurung di belakang. Buka pavilion melati. Tunggu Nyai besarku. Baik. Bu Ayu Bulan lihat mertua, tak sambut, tak sujud. Kau benar-benar tak hormati aku. Beraninya kau kurang ajar. Tak takut anakku cerai denganku. Tenang, Batu Kecil. Pengawal, bawa Tuan Muda pergi. Baik, Tuan Muda, ayo. Anak siapa dia?
Anakku, beraninya kau bicara begini. Kau mau berontak? Ibu belum tahu. Anak ini harus panggil aku nenek. Bagaimana anak ini bisa jadi cucumu? Kau cuma punya satu cucu, yaitu Rama kecil, walau dia meninggal saat lahir. Nyai benar. Nyai, tak patut kau akui anak itu sebagai cucu. Lebih tak patut berani lancang melawan Nyai. Benar-benar tak tahu sopan santun. Kau pukul dia? Kenapa kau pukul dia? Cuma selir. Pukul dia kenapa? Kau tak takut anakku pulang dan ceraikanmu? Ceraikan aku? Aku yang tak mau. Pratama tak mau dia. Benar-benar gila. Anakku juara ujian di Kota Indah. Nanti jadi pejabat tinggi di istana kerajaan. Putri pedagang berani cerai dari Pratama. Kau benar-benar gila. Kau gila. Karena Pratama tak ada, Ibu sudah tanda tangan surat cerai ini. Takut nanti berbuat durhaka. Ibu selalu bilang, statusku sebagai pedagang merugikan karir Pratama kan? Mulai hari ini, Pratama takkan bau uang lagi. Kau. Ibu cuma bercanda dengan Surya kan? Ibu dan ayah saling cinta. Dan punya Surya ini, walau anak Surya meninggal saat lahir. Tapi ibu juga pernah jadi nenek. Lagian, kenapa ibu tiba-tiba bercanda begini? Mana pantas aku jadi ibumu? Ibu, katakan, dia anak siapa? Tentu saja anakmu. 10 bulan hamil. Yang kau lahirkan Surya. Oh, itu anakku? Tentu saja anakmu. Hanya bisa jadi anakmu. Ibu bilang apa? Mana mungkin Surya bukan anak ibu? Kenapa ibu bisa bilang begitu? Hah? Kau juga sudah tahu, aku bukan ibumu. Hanya aku sendiri yang masih tertipu. Terus kenapa? Selama ini, apa kau pernah benar-benar baik padaku? Ibumu orang lain. Iya kan? Bu Sari. Baru ini ku tahu, yang ku dilahirkan bukan bayi laki, tapi putri. Ibu jelaskan. Mana mungkin aku punya anak laki? Kau dan Bu Sari buang dia di gunung. Biarkan dia terlantar menanggung penderitaan. Kenapa kau buang dia? Apa manfaatmu buang dia? Dia juga cucumu, juga putri Raden Pratama. Kenapa kau tega? Dia masih hidup? Hidup atau mati? Kau tak tahu? Omong kosong. Kau tak mungkin punya putri. Hanya satu putra, yaitu Surya. Olawa, tangkap Bu Sari. Menawal, tangkap Bu Sari. Baik. Bu Ayu Bulan, kau berani ikat dia? Kenapa tak berani? Biar saksi bicara. Biar Ibu dan Bu Sari ingat-ingat lagi. Kejadian 18 tahun lalu. Nyai, aku bidan tua. Dulu Tuan dan Bu Sari memohon padaku, minta saat Nyai pingsan bersalin, menukar 2 bayi. Bu Sari menyuruhku bawa bayi keluar Pratama. Awalnya mau ku teguk bayi itu, tapi di gunung ketemu serigala. Ku sampah bayi itu, lalu kabur pulang. Omong kosong! Semuanya bohong! Kalian berdua berani menipu kami! Aku bukan anak Bu Sari. Aku anak kandung ibu. Aku... Jangan, Surya! Hari ini, tolong tanda tangani surat cerai ini. Aku mau cerai dengannya. Keluarga Pratama bisa hidup tenang lagi. Takkan ku tanda tangani surat cerai ini.
Keluarga Pratama cuma cerai, tak ada cerai bersama. Surya, walau bukan anakmu, dia panggilmu ibu. Jangan-jangan anak selir pun tak bisa kau terima? Baik, tanda tangani surat cerai. Gila, kau benar-benar gila. Kau tak bisa punya anak laki. Keluarga Pratama kasih kau anak laki. Kau malah tak tahu terima kasih. Berani lawan aku. Jangan-jangan kau mau manfaatkan Pratama tak ada untuk bunuh aku? Bunuh kau? Jika kau bukan nenek Surya, lama-lama aku mau bunuh kau. Kau pikir baik-baik. Jika tak tanda tangan, aku akan bunuh Busari dan cucu keluarga Pratama. Sekarang, semua ada di tanganku. Jangan. Sekarang tak ada hal yang aku tak berani. Lepaskan cucuku. Lepaskan Surya. Ibu, tanda tangan atau tidak? Jika aku tanda tangan, maka mas kawinmu. Tanda tangan atau tidak? Aku tanda tangan. Aku tanda tangan. Terlalu mudah. Hidup lalu aku ditipu orang-orang ini. Betapa konyol. Aku sudah tanda tangan. Lepaskan Surya. Busari coba bunuh anak. Pelayan di rumah ini semua penolongnya. Putra sulung Pratama gagal merebut wanita, lalu membunuhnya. Pengawal, bawa mereka semua ke pengadilan. Kau, wanita kejam! Wanita kejam! Anakku dia pejabat tinggi di Kota Indah, tak takut dia kemari. Tak takut padanya. Aku takut dia tak berani datang. Masalah kita baru saja mulai. Berikutnya Raden Pratama. Jabatan masa lalu dibeli keluarga Ayu untuknya. Meremehkan pedagang, tapi selalu andalkan kekayaan keluarganya. Palsu banget. Dendam ke Pratama mana mungkin berakhir begitu saja. Tapi harus cepat ke Kota Indah. Dulu ayah tiba-tiba sakit. Pasti ada hal aneh. Nyai, kudengar Pangeran Aditya yang berperang di utara hari ini kembali menang. Gerobak tak boleh masuk. Parkirkan dulu di samping. Tunggu sebentar. Lihat, Pangeran Aditya kembali. Pangeran Aditya Putra ketiga, paduka raja paling tampan, memukau sangat tinggi. 3 tahun bisa baca tulis, 5 tahun bisa senjata. Kudengar permaisuri sudah mulai siapkan seleksi istri Pangeran Aditya. Entah putri keluarga mana yang bisa disukai Pangeran Aditya. Pangeran, lihat Pangeran. Wah, ganteng sekali. Ibu, pernah ketemu dia? Saat ibu pergi dari Kota Indah, Pangeran Aditya masih pangeran kecil berusia 2 tahun. Saat namanya mulai terkenal, ibu masih di Kota Damai. Ganteng sekali. Menakjubkan. Tampang belakangnya sangat familiar. Tampang belakangnya terasa familiar. Ayah, ibu, aku tak tahu diri. Pulang terlambat. Bulan, ibu sudah lama tunggu. Cepat bangun. Kalian semua bangun. Akhirnya pulang juga. dia istri Surya. Ayah, ibu, dia putri kandungku. Dia cucu kandung kalian. Apa? Apa? Anak yang kasihan. Kenapa nasibmu begitu sengsara? Salah ibu yang bodoh. Harusnya dulu melarangmu sama dia. Bukan salah ibu. Hanya hasratku sendiri. Harus terima takdir. Anak baik, kau tak perlu takut lagi. Kau ke rumah Ayu, berarti pulang. Aku dan kakek Ayu, walau nyawanya, akan usahakan kalian aman. Takkan izinkan siapapun menyakitimu berdua. Terima kasih, Nenek. Sudah pulang ke rumah. Jangan pikirkan yang lain.
Mulai sekarang, Ayu bernama Putri Ayu. Ayu dari minum anggur. Masuk silsilah Ayu, jadi putri muda Ayu. Tentu saja, putriku harus pakai Ayu. Tak ada hubungan dengan Pratama. Si kecil ini namanya apa? Namanya Batu Kecil. Bu Ayu Bulan, kau banyak belajar. Tak bisa kasih nama yang lebih baik. Aku berpikir bakal ke Kota Indah. Nama Cicit ini biar orang tua kasih. Bu Dewi, kamu kasih nama buat anak ini. Lepaskan dan genggam lagi. Kesan lama mendalam. Shu berarti batu. Namanya Batu Ayu. Bagus. Mulai sekarang cicitku bernama Batu Ayu. Keluarga Ayu ada penerus. Lihat siapa berani bilang Ayu putus. Properti besar tak ada penerus. Putri dan cucuku sudah pulang. Sudah punya cicit. Lihat siapa berani remehkan Ayu. Ayah. Dia tak apa. Aku sudah periksa. Cuma kena angin. Minum obat saja sembuh. Hidup lalu, ayah tiba-tiba sakit. Setelah ayah meninggal, ibu baru sadar ayah diracun. Lalu pingsan dan meninggal. Ibu, coba cek nadi ayah lagi. Kalau bukan cuma sakit flu, bisa segera berobat. Putri peduli. Ayah, sini cek nadi lagi. Repot. Kalian khawatir? Tak apa. Ayahmu lebih sehat darimu. Ibu, coba cek lagi. Dasar gadis nakal. Kau berharap aku celaka ya? Nenek Ayu, kakek Wanyi, rumput putus jiwa. Sayang, kau bilang apa? Rumput putus jiwa. Rumput putus jiwa tak berbau. Bagaimana kakek bisa... Ibu bilang ayah diracun. Dijebak orang. Rumput putus jiwa di dunia ini paling mahal dan sulit ditemukan. Orang yang mau bahayakan ayahmu pasti sudah lama berniat. Orang yang kena racun ini paling mati. Jadi ayah... Tapi racun ini mudah diobati, asal ditemukan awal. 1 cawan obat bisa selamatkan. Ayu, Bagaimana kau tahu kakek kena rumput putus jiwa? Aku besar di desa